laku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Saudara Johnson Sitorus membawakan kidung rohani di gereja Holy Spirit Ezra Ministry Pulemas. Tak satu pun dapat menghibur, amin. Tak seorang pun dapat menolong, hanya Yesus jawaban hidup. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi Hari ini Minggu 16 Juni 2024, Bapak Faisal Haryadi telah dibaptis bersama dengan gereja Holy Spirit Ezra Ministry beserta Ramadan dan Patricia. Lalu saya gambar gereja, guru saya bingung, guru saya muslim juga, teman-teman saya muslim semua, sekolah negeri. Nah ya udah, akhirnya saya gantilah gambar yang lain, saya juga lupa gambar. Nah setelah saya belajar, di sana ada tuh di dekat rumah saya menara doa ya, disebutnya perkumpulan begitu, kita doa bareng-bareng. Nah saya belajar melakukan Kristenan ini. Setelah saya belajar, ini memang tangan ini memang bertato ya. Namun dia segalanya, tolonglah aku bekerja, mendatangkan kebaikan dari yang mengasihinya. Mungkin aku pahami apa yang kini aku alami, namun terlalu pasti semuanya akan jadi pada waktunya. Boleh kita sharing karena saya tidak monolog, kita dialog karena jemaat Tuhan sama seperti saya, sama-sama belajar di dalam Tuhan. Saya tidak pintar, tapi Tuhan yang memberikan hikmat untuk saya bisa berbicara. Ada yang tahu? Menguasai dan dikuasai? Ada yang tahu? Oke, kalau gitu kita belajar sama-sama karena kita perlu belajar di dalam firman Tuhan. Menguasai versus dikuasai firman. Kita buka dulu di kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 1. Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab atau Bible handphone yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Di Lukas pasal 12, Injil Lukas pasal 12 ayat 1. Lukas pasal 12 ayat 1 kita buka, dan saya mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk kita berdiri menghormati firman Tuhan yang kita baca. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang pertama. Baik, kita baca bersama-sama. Perikopnya adalah pengajaran khusus bagi murid-murid. Ayat pertama kita baca. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang dimaksud ragi orang Farisi? Bapak Ibu Saudara, orang Farisi di dalam Alkitab
di dalam perintah Tuhan, tahu melakukan firman Tuhan, tahu perintah-perintah Tuhan, tapi belum tentu ia bisa melakukannya. Nah, kalau kita tahu perintah Allah, otomatis kan harus dilakukan. Amin. Amin. Kalau kita hanya tahu tapi tidak dilakukan, itu sama saja bukan melakukan perintah Allah dengan baik dan benar. Ini Bapak Ibu, hati-hati. Ketika kita menyembah Tuhan, kita harus tahu jelas kita menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, sesuai dalam Injil pasal Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam roh saja. Paranormal, orang-orang yang ngerti supranatural di dalam duniawi ya, kayak mantan dukun atau apa ya, itu mereka mengerti dalam roh, tapi tidak dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Makanya Yesus tidak memberi keselamatan, tapi Yesus adalah keselamatan itu sendiri. Amin. Nah, kita mau belajar dampak orang yang menguasai firman tapi tidak dikuasai firman. Dampaknya satu, doa jarang didengar Tuhan karena hanya yang dikuasai firman, yang doanya pasti dikabulkan Tuhan. Nah, di Yohanes 15 ayat 7, kita buka bersama-sama Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Biar kita belajar sama-sama. Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Bapak Ibu yang mungkin bersedia membacakan, boleh bersedia membacakan, silakan. Ayat berapa? Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Pasal 15 ayat 7. Tunggu. Ya. Yohanes 12 ayat 7. Iya. Inilah firman-Nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan di firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Amin. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, artinya kita bukan lagi seperti orang-orang Farisi yang menganggap keagamaan kita itu berarti berkenan. Salah. Kristen bicara hubungan, relationship. Amin. Udah relationship lagi. Itu ini saya aja. Tapi bahasa grammar Inggrisnya aslinya relationship, hubungan. Nah, kekristenan bukan keagamaan. Saya hanya menghormati pemerintah yang KTP harus ada agama, karena untuk tahu status jelas kita dan di mana kita diarahkan dalam beribadah. Betul. Tapi yang dimaksud Tuhan adalah hubungan, bukan keagamaan. Nah, di sini kita harus bisa teliti. Lalu apa? Dampak orang yang menguasai firman tapi tidak dikuasai firman. Yang kedua, celaka karena tidak dikenal Tuhan. Aduh. Jadi sekali kita kalau sudah mengusir setan, mendoakan orang, ketika ketemu Tuhan, nyahlah engkau pembuat kejahatan. Saya aja harus terus belajar. Tuhan, jangan sampai saya tidak berkenan di matamu. Mungkin kita manusia tidak luput dari kesalahan. Saya setuju, saya juga tidak luput dari kesalahan. Kesalahan kata, kesalahan perilaku, kesalahan berkomunikasi dengan orang, sehingga orang itu kecewa sama saya. Saya tidak luput dari kesalahan. Tapi kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Saya juga belajar dalam firman bahwa bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu, tapi kita harus melakukan. Amin. Amin. Karena di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, artinya kepada Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. 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 Tegas firman dibilang, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Dibutuhkan hikmat. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli dari hikmat adalah Sophia. Bukan Sophia juga ya. Sophia artinya hikmat dalam bahasa Yunani. Lah, bahasa aslinya atau bahasa terjemahan itu, maaf bukan bahasa asli, bahasa terjemahan hokmah. Hikmat.
berperilaku dengan bijaksana. Nah, arti hikmat, Bapak Ibu bisa cari, kita sama-sama juga cari. Tapi saya sudah menemukan lebih awal, Sophia dalam bahasa Yunani berarti hikmat. Hikmat berarti cara seseorang menyelesaikan masalah dengan benar, baik dan tepat, atau memiliki pandangan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca firman tahu untuk mengampuni, sekali lagi. Tapi apakah kita gampang mengampuni? Apakah kita selalu gampang bertobat? Karena pertobatan sekali lagi bukan hanya pada baptisan air saja, tapi setiap hari. Amin. Saya Amin. sungguh diberkati dengan firman yang saya bagikan ini. Mari kita baca sama-sama. Apa sih manfaat, faedah dari menuntut hikmat? Kita baca di Amsal 2. Amsal 2 ayat 1. Perikopnya adalah faedah daripada menuntut hikmat. Garis bawahi, menuntut bukan yang negatif, tapi menuntut artinya, bahasa aslinya menuntut berdiam di dalam hikmat itu. Kita baca ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Hikmat dari siapa? Dari Tuhan. Siapa yang memberi? Tuhan. Makanya tadi katakan Yohanes 15 ayat 7, tinggal di dalam aku. Nah, baru dapat hikmat. Kalau di luar Yesus, gimana mau dapat hikmat? Hikmat tadi kembali lagi di awal. Berlaku sesuai kehendak Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 11. Mari kita buka bersama-sama dan baca dengan tegas. Gak apa-apa sambil duduk. Kita buka bersama-sama. 3, 2, 1. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Wow, keren. Jadi ngikutin lagi, wow. Keren Bapak Ibu. Macus, kalau kata ini apa ya? Saya nggak ada lawan ya. Hikmat adalah warisan. Warisan kan dikejar-kejar orang. Siapa yang nggak mau dapat warisan? Sebelum mati aja, Pak, matahari siapa? Saya harus dapat kok, Pak. Saya harus dapat. Nah, teman saya aja waktu belajar tentang warisan di hukum perdata, teman saya bilang gini, Cher, semenjak gue belajar ini, ntar gue harus bilang bapak gue bahwa di dalam adat Batak bukan hanya pria aja dapat, kita juga dapat perempuan. Oh, bayangin. Nah, itu ntar dikonsultasikan sama pihak penegak hukum, pengacara. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hikmat itu adalah sama dengan warisan. Sama-sama katakan warisan. Amin. Nah, kita harus bangga kalau kita dapat hikmat dari Tuhan. Amin. Amin. Untuk melakukan cara yang benar sesuai kehendak Tuhan, bukan menurut perintah manusia. Nah, di sini di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang hidup seharusnya berhikmat. Nilai hikmat sama dengan warisan. Nilai hikmat sama dengan warisan. Amin. Kita lanjut lagi untuk menyelesaikan firman Tuhan hari ini. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah selesai sampai Tuhan panggil kita. Amin. Amin. Saya yang selesai, firmannya belum selesai. Amin. Amin. Karena saya tahu ini perut kampung tengah so lapar. Oke, baik, puji Tuhan. Kita baca sama-sama 1 Yohanes pasal 5 ayat 2, ayat terakhir kita. Ya, saya mohon dengan hormat Bapak Ibu kita berdiri membaca firman Tuhan, menghormati firman yang kita baca. 1 Yohanes pasal 5 ayat 2. 1, 2, 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan.
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, firman ini biarlah menguatkan kita semua. Karena kesaksian demi kesaksian itu merupakan khotbah. Amin. Khotbah tidak hanya disampaikan oleh pembicara saja, tapi hidupmu adalah khotbahmu kepada orang lain. Amin. Amin. Saya tidak pintar khotbah. Saya tidak pintar khotbah, sekali lagi. Saya hanya bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan isi firman Tuhan, dan mengajak Bapak Ibu sama saya belajar sama-sama firman Tuhan. Amin. Sekali lagi biar nama Tuhan dipermuliakan, kejayaan, keagungan, termasyhur nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa.